Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Cici dengan NIM 2110043. Di sini saya mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Oke, di sini saya akan membahas materi terkait strategi algoritma. Strategi dynamic programming. Dynamic programming ini adalah teknik penyelesaian masalah dengan memecahkan masalah kompleks menjadi submasalah yang lebih kecil. Menyelesaikan setiap submasalah satu kali dan menyimpan hasilnya untuk digunakan kembali saat diperlukan. Hasil dari submasalah disimpan agar tidak perlu dihitung ulang sehingga menghemat waktu komputasi. Karakteristik dynamic programming. Optimal substruktur, yaitu solusi optimal masalah utama dapat dibentuk dari solusi optimal submasalah. Yang kedua, overlapping subproblem, submasalah yang sama muncul berulang kali dalam penyelesaian. Yang ketiga, memoization atau tabulasi, yaitu penyimpanan hasil submasalah untuk digunakan kembali. Terakhir itu ada button up atau top down. Top down yaitu untuk pendekatan dalam implementasi kota. Penggunaan dynamic programming yaitu untuk yang pertama itu untuk masalah optimasi mencari nilai minimum atau mencari nilai maksimum. Yang kedua itu untuk menghitung kombinatorik, yang ketiga untuk masalah dengan pola rekursif yang tidak efisien, yang keempat itu untuk masalah seperti Fibonacci, Knapsack problem, Unjust common subsequency, matrix chain multiplication, dan short patch. Langkah-langkah dynamic programming. Yang pertama ada mengidentifikasi struktur rekursif dari masalah. Yang kedua mendefinisikan state variabel kondisi yang mewakili submasalah. Yang ketiga menetapkan rumus rekurensi yang menghubungkan state saat ini dengan state sebelumnya. Yang keempat menentukan best case kasus dasar dan yang kelima itu mengimplementasikan solusi atau uh, memoization atau tabulasi. Berikut ini ada contoh soal pertama, yaitu ada 3 kota, biaya tinggal di masing-masing kota selama 5 hari diberikan sebagai berikut. Hari pertama di kota pertama itu nilainya ada 100, di kota kedua nilainya 200, di kota ketiga nilainya 300. Lanjut di hari kedua, kota pertama itu nilainya 200, kota kedua 100 dan kota ketiga 150 hingga hari kelima. Hari kelima ini yaitu kota pertama itu ada 200, kota kedua itu 150 dan kota ketiga itu ada 250. Oke. Menentukan biaya minimum untuk merencanakan liburan selama 5 hari dengan aturan tidak boleh tinggal di kota yang sama selama 2 hari berturut-turut. Berikut ini penyelesaiannya. Hari pertama langsung ambil biaya. Kota pertama 100, kota kedua 200, kota ketiga itu 300. Hari kedua, kota pertama biaya kota kedua ditambah minimal kota kedua hari pertama, kota ketiga hari pertama sama dengan 200 ditambah minimal 200 sama dengan 400. Kota kedua 100 ditambah minimal 100 sama dengan 200. Kota ketiga 150 ditambah 100 sama dengan 250. Hari ketiga kota pertama itu sama dengan 250 ditambah minimal 200 hasilnya itu 450. Kota kedua 300 ditambah minimal 250 dengan hasilnya 550. Kota ketiga 100 eh, ditambah minimal 200 sama dengan 300 hingga hari keempat dan hari kelima. Oke, sini jawaban akhir minimum biaya selama 5 hari ke depan itu adalah 550. Berikut ini ada strategi algoritma backtracking.
Backtracking sendiri ini adalah strategi algoritma untuk menemukan solusi masalah secara inkremental. Algoritma ini mencoba membangunkan solusi satu persatu. Ketika menemukan bahwa solusi parsial tidak dapat mengarah ke solusi lengkap yang valid, algoritma mundur atau backtrack dan mencoba pilihan alternatif lain. Karakteristik dari backtracking ini yang pertama ada pencarian DFS, depth first search pada ruang solusi. Yang kedua prinsip bold and test, yaitu membangun solusi dan uji validitasnya di setiap langkah. Yang ketiga pruning implicit, memangkas cabang yang tidak dapat mengarah ke solusi valid. Yang keempat, pencarian yang sistematis tanpa mencoba semua kemungkinan. Dan yang terakhir itu ada pendekatan rekursif yang biasa digunakan. Berikut ada penggunaan backtracking. Yang pertama itu untuk masalah yang memerlukan pencarian semua solusi yang memungkinkan. Yang kedua untuk masalah optimasi kombinatorial dengan banyak batasan atau constraints. Yang ketiga itu masalah seperti N-quiz problem, Sudoku, permutasi dan kombinasi, dan graph coloring dan Hamiltonian path. Langkah-langkah dari backtracking. Yang pertama itu ada menentukan struktur representasi solusi. Yang kedua, mendefinisikan fungsi pemeriksaan validitas solusi parsial. Yang ketiga, mendefinisikan langkah rekursif untuk membangun solusi. Yang keempat itu mengidentifikasi base case atau kondisi berhenti. Dan yang terakhir itu ada mengimplementasikan logika backtracking untuk mundur dan mencoba alternatif lain. Berikut contoh soal dari backtracking atau contoh soal yang kedua. Sebuah sekolah memiliki 4 kelas dan 2 ruangan. Setiap kelas memiliki daftar waktu yang mungkin dijadwalkan. Setiap ruang hanya boleh digunakan oleh satu kelas pada suatu waktu. Maka di sini diketahui kelas matematika itu memiliki 3 waktu, yaitu pukul 8, 10, dan 12. Kelas biologi memiliki 2 waktu, yaitu pukul 10 dan pukul 12. Kelas sejarah itu memiliki 2 waktu, pukul 8 dan pukul 10. Kelas fisika itu memiliki 2 waktu, yaitu pukul 8 dan pukul 12. Oke, di sini kita akan menemukan penjadwalan semua kelas ke ruang dan waktu yang valid tanpa bentrok. Penyelesaiannya di sini kita punya 3 waktu, yaitu ada di pukul 8, pukul 10, dan pukul 12, dan 2 ruang. Total kombinasi waktu yaitu waktu ditambah ruang. Di sini ada pukul 8 di ruang 1 dan pukul 8 di ruang 2, pukul 10 di ruang 1 dan pukul 10 di ruang 2. Yang terakhir itu ada pukul 12 di ruang 1 dan pukul 12 di ruang 2. Totalnya itu jadi di sini ada 6 slot unik. Jadwal. Di sini di sini sudah terjadwalkan bahwasannya eh, jadwal matematika itu pukul 8 itu di ruang 1, biologi pukul 10 di ruang 1, sejarah pukul 10 di ruang 2, dan fisika itu pukul 12 di ruang 1. Oke, berikut ini terdapat hasilnya. Strategi prone search. Oke, prone search adalah strategi untuk mengurangi jumlah node yang harus dievaluasi dalam algoritma pencarian dengan memangkas cabang-cabang yang dijamin tidak akan menghasilkan solusi lebih baik dari yang sudah ditemukan. Algoritma ini dapat mempercepat proses pencarian tanpa mengorbankan optimalitas. Karakteristik dari prone search. Eh, yang pertama itu ada optimasi pencarian tanpa mengorbankan solusi optimal. Yang kedua, pemangkasan cabang yang tidak perlu dievaluasi. Yang ketiga, penggunaan batas bounds untuk mengidentifikasi cabang yang dapat dipangkas.
Yang keempat itu kombinasi dengan algoritma pencarian seperti DFS, BFS, atau backtracking. Yang terakhir itu pengurangan kompleksitas waktu tanpa mengubah hasil akhir. Berikut adalah penggunaan process, yaitu yang pertama itu untuk masalah optimasi yang memiliki ruang pencarian besar. Yang kedua itu untuk game AI yang memerlukan pengambilan keputusan optimal. Yang ketiga algoritma yang melakukan pencarian free or gap. Yang keempat itu masalah seperti mini-max dalam gap, catur, tic-tac-toe, bridge and board pada traveling salesman problem, alpha beta planning, dan BAM assets. Berikut ini langkah-langkah proses. Yang pertama itu menentukan algoritma pencarian besar, misalnya seperti minimax, branch, and bound. Yang kedua, mendefinisikan fungsi evaluasi untuk menilai kondisi saat ini. Yang ketiga, menentukan aturan pemangkasan pruning rules. Ada yang keempat itu implementasikan mekanisme untuk melacak batas atas dan batas bawah. Terakhir itu integrasikan pemangkasan ke dalam algoritma pencarian. Berikut ini contoh soal dari Prunset atau contoh soal yang ketiga. Di sini seorang kurir harus mengirim barang ke seluruh kota. Akan tetapi dia harus kembali ke kota asalnya. Nah, kurir ini ingin mencari rute terpendek agar cepat sampai dan juga hemat bensin. Nah, setiap kota hanya boleh dikunjungi sekali. Berikut ini adalah jarak kotanya. Oke, bisa teman-teman lihat semuanya. Teman-teman lihat di sini ada jarak kotanya. Oke, di sini kita lanjut untuk mencari rute terpendek. Di sini ada penyelesaian semua kemungkinan rute tanpa pruning. Di sini ada titik nol ke eh, ada titik nol ke lanjut ke rute 1, ke 2, ke 3, ke 0 sama dengan 10 ditambah 35 ditambah 30 ditambah 20 dengan hasilnya di sini ada 95. Sedangkan di titik 0 lanjut ke rute 1, 3, 2, 0 sama dengan 10 ditambah 25 ditambah 30 ditambah 15 dengan hasilnya 80. Sini ada titik 0, lanjut ke rute 2, rute 1, rute 3, dan 0 sama dengan 15 ditambah 35 ditambah 25 ditambah 20 dengan hasilnya 95. Ke titik 0, lanjut ke rute 2, rute 3, 1, ke 1 dan ke 0 sama dengan 15 ditambah 30 ditambah 25 ditambah 10 hasilnya itu di sini 80. Dan titik 0 lanjut ke rute 3, 1, 2 dan 0 sama dengan 20 ditambah 25 ditambah 35 ditambah 15 dengan hasil 95. Di sini ada titik 0 lanjut ke 3, ke rute 3, ke rute 2, 1, 0, 0. Di sini ada sama dengan 20 ditambah 30 ditambah 35 ditambah 10 dengan hasilnya itu di sini ada 95. Oke, pangkas atau di sini kita pangkas rute jika saat masih berjalan totalnya sudah melebihi 80. Misal eh, rute A dari titik 0 ini ke rute 1, 2 sama dengan 10 ditambah 35 sama dengan 45. Lanjut ke rute selanjutnya itu ditambah 30 sama dengan hasilnya 75. Rute selanjutnya itu ditambah 20 maka hasilnya itu ada 95 dan ini terlalu besar. Selanjutnya itu ke rute B dengan titik 0, lanjut ke rute 1, lanjut ke rute 3 sama dengan 10 ditambah 25 sama dengan 35. Eh, Lanjut ke rute selanjutnya itu ditambah 30 sama dengan 65. Selanjutnya itu ke rute selanjutnya itu ditambah 15 dengan hasil 80. Nah, di sini jadi kita sudah menemukan jawabannya. Jadi jawabannya itu adalah rute B karena di sini hasilnya sudah 80, tidak melebihi dan ya tidak terlalu besar. Oke. eh, eh, Oke, sekian penjelasan terkait materi dari saya. Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya atas kekurangannya saya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syuk.